Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi kesempatan pertemuan kali ini hanya ngobrol-ngobrol aja. Syukur-syukur mendapat pembaharuan pengetahuan sehingga berguna dan tidak bermaksud untuk membuat sesuatu yang tidak berguna. Baik Bapak Ibu, kita ngobrol, tema ngobrol kita ini konten baru nih namanya. Ngopi online. Ngopi online. Jadi ngopi itu huruf I-nya 3. Jadi makna ngopi online itu ngasah otak, pakai imajinasi, inspirasi, dan pastinya iman. Nah, jadi namanya ngopi online ya. Everybody want to drink coffee, so let's get to speaking with coffee. Maybe one cup coffee make inspirasi. Excuse me. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kita coba ngopi, ngobrol, pakai inspirasi, pakai imajinasi, dan pakai iman tentang berat nih, filsafat ilmu atau ilmu filsafat, atau ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Jadi kita coba membedah ini, menguraikan ini. Kita coba mulai berbicara tentang berangkat dari ilmu filsafat. Yang kedua baru filsafat ilmu. Jadi sebenarnya ada 4 item. 1, ilmu filsafat yang terdiri dari apa sih ilmu itu, apa sih filsafat itu, apa sih gabungan antara ilmu filsafat. Yang kedua, filsafat ilmu. Apa juga filsafat dan bagaimana ilmunya dan bagaimana gabungannya filsafat ilmu. Jadi baik, kita ini membedah ini berdasarkan refleksi pengalaman-pengalaman. Nah, nanti ini akan menjadi sedikit terang ini karena kita berangkat dari kegelapan. Artinya ya, kalau kita tidak tahu filsafat mungkin kita akan gelap, tapi mungkin dengan ngopi online ini ada novelty ya. Kalau bagi mereka yang sedang sekolah doktor, ada pembaharuan. Baik Bapak Ibu, ilmu filsafat. Kita coba lihat dulu arti ilmu. Kalau kita masyarakat umum didasarkan kepada sejarah, wah ilmunya sakti. Jadi ilmu itu identik dengan kesaktian. Kalau kita dilihat di modern, wah dia berilmu, dia pinter, dia bisa buat pesawat terbang, dia bisa merakit komputer, ilmu juga. Nah, jadi kan ada perbedaan di situ. Jika zaman dulu ilmu maknanya kesaktian, mungkin lebih sensitif kepada hal-hal yang gaib. Dan sekarang ilmu lebih sensitif, lebih spesifik kepada pengetahuan-pengetahuan nalar. Nah, jadi kesimpulannya ilmu itu adalah pengetahuan. Kalau kita tahu, berarti itu bisa dikatakan ilmu. Kita berangkat kepada pertanyaan, apa itu filsafat? Saya coba menelusuri arti kata filsafat itu. Katanya sih berangkat dari zaman Yunani ya, dari bahasa Latin ya. Mungkin kalau salah mohon dikoreksi. Yang saya coba lihat itu dipopulerkan oleh Pythagoras.
Nah, saya coba lihat Wikipedia kemarin itu. Ya, kita kenal Pitagoras itu ketika saya SMP masih kenal dengan Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, mengukur diagonal. Jadi kalau berangkat dari bahasa artinya filosofia. Di situ di Indonesia kan filosofia itu menjadi filsafat yang artinya cinta kebajikan. Ya, kalau saya orang awam masih bingung cinta kebajikan itu seperti apa. Coba kita lihat lagi apa arti cinta dan apa arti kebajikan agar kita bisa selaras nih ya. Jadi yang kita yang awam nih makna-makna itu, karena sebenarnya cinta kebajikan atau ilmu itu adalah pengetahuan itu kan adalah bahasa ucapan kita. Sebenarnya di dalam kita ini kan udah ada nampak makna-maknanya. Nah, makna-makna itu di verbalkan melalui bahasa. Jadi cinta kebijakan. Cinta itu ya kita lebih tercenderung, aku cinta padamu. Aku cinta padamu ya Rasul, kan persepsi itu saya dengar. Jadi apa sih artinya cinta? Coba kita cari persamaannya. Jadi setelah dipikir-pikir, cinta itu sama dengan suka. Kalau suka berarti dia senang. Dan lawannya tidak suka, dia tidak senang. Nah, kalau kebajikan, apa sih kebajikan? Sama nggak kebijakan? Nah, itu kan bahasa-bahasa kaum orang yang pinter, kaum yang mereka yang banyak mengetahui, jadi bahasa istilahnya banyak. Nah, coba kita sebagai saya yang sedikit pengetahuan, kebijakan, kebajikan apa sih? Nah, jadi saya pikir kebijakan ada kebaikan. Berarti filsafat itu yang artinya dari filosofia yang bahasa Yunani ya, atau kemudian yang di Indonesia kan cinta kebajikan masih juga nggak Nah, artinya kalau kita pakai bahasa awam, cinta kebajikan, cinta kebijakan artinya dia suka kebaikan. Di filsafat itu artinya suka kebaikan. Nah, kalau ditambah lagi ilmu filsafat. Jadi kalau kita terjemahkan, pengetahuan tentang suka kebaikan. Kita akan menjawabkan, apa sih suka kebaikan itu? Apa sih pengetahuan suka kebaikan di situ? Nah, di situ sebenarnya sudah muncul makna filsafat. Jadi di balik konten filsafat suka kebajikan, sebenarnya filsafat itu adalah suatu pertanyaan. Tambah bingung. Jadi begini, kalau memang tadi filsafat itu adalah artinya, definisinya, maka secara maknanya filsafat itu adalah menjawab suatu pertanyaan. Jadi ketika kita bertanya ilmu filsafat, ilmu pengetahuan, filsafat dia suka kebaikan, itu kan kita akan jadi bertanya, apakah ilmu suka kebaikan itu? Apakah ilmu filsafat? Dan itu sudah filsafat. Jadi filsafat itu adalah pertanyaan-pertanyaan. Nah, dari sini mulai terang nih, walaupun masih gelap. Jadi saya coba ilmu pertanyaan. Ya, seperti kan kita tahu bahwa banyak orang kalau kita sering mendengar filsafat itu cenderung punya siapa aku, untuk apa aku. Kalau kita awam itu, waduh. Tapi saya coba terjemahkannya lebih simplis. Jadi filsafat itu adalah bagaimana kita bertanya untuk menjawab. Apa hubungannya dengan pengertian suka kebaikan? Nah, disinilah maka kita ada mempunyai pertanyaan dan kita coba berpikir untuk menjawab. Tentu jawaban kita adalah yang paling baik, yang kita harapkan dengan rasional kita, dengan pengalaman kita. Artinya akan muncul suatu pengetahuan baru dari jawaban itu. Apakah jawaban itu salah ataukah jawaban itu benar, itu sebenarnya situasional. Jadi dari pertanyaan itu akan muncul jawaban. Nah, jawaban itu kan akan kita munculkan suatu
keyakinan, hasil dari kumpulan-kumpulan yang kita tahu akan membuat hal tahu yang baru. Nah, itu kan kebaikan. Memang filsafat ini perlu sedikit perenungan, pemandangan penjabaran yang sedikit agak luas sehingga kita bukan tersesat, malah disesatkan. Aneh lagi nih. Kita berpikir panjang agar bukan tersesat, tapi sebenarnya kita akan disesatkan. How about it? Pertanyaan lagi kan? Nah, itu udah filsafat. Ya, kita kalau semakin dalam berpikir, kita akan semakin tidak tahu. Ya, contohnya aja lah ketika orang berpikir tentang antariksa. Sekarang pertanyaannya adalah black hole. Itu belum ditanya. Kan itu pertanyaan tuh. Atau di sisi mikro. Kita sekarang bertanya tentang virus. Apa itu virus dulu? Ada lagi. Nah, makanya ngopi online ini I-nya 3 itu supaya kita jangan disesatkan atau tersesat dengan pengetahuan kita. Iman tadi yang dijadikan dasar agar kita tidak tersesat. Oke, kita balik ke ilmu filsafat. Jadi pengetahuan suka akan kebaikan. Memang masih ada hubungannya dengan nomor 2, filsafat ilmu, apalagi bedanya. Jadi ilmu filsafat ini secara sederhananya adalah ilmu bertanya. Nah, akhirnya apa beda dengan filsafat ilmu? Beda. Ilmu filsafat dengan filsafat ilmu beda. Beda di sini bukan berarti benar, bukan berarti salah, karena di salah satu sisi banyak pandangan tadi, ya kan? Oke. Ilmu filsafat itu adalah ilmu yang mengetahui, menjawab dari pertanyaan yang muncul, yang kita lihat atau yang kita rasakan. Makanya filsafat itu banyak dibuat sebagai induk ilmu, mother of knowledge. Kenapa? Karena dari munculnya pertanyaan, adanya jawaban, kan muncul lagi ilmu baru. Makanya filsafat itu adalah induk ilmu. Nah, jadi ilmu filsafat itu adalah pengetahuan bagaimana ilmu itu bisa lahir. Karena berangkat dari filsafat, dari ketidaktahuan, bertanya, menjawab, mendapat jawaban, keluar lagi pertanyaan, kan akhirnya muncul. Ya, logikanya ketika saya masih kuliah lah atau SMA, saya kenal dengan IPA. SMP saya kenal dengan IPA. Tiba di kuliah di SMA saya kenal dengan fisika. Tiba di atau kimia, tiba di kuliah saya akan ketemu lagi dengan namanya mikrobakteri. Nah, jadi kan ilmunya akan terus, dan ilmu tidak akan pernah berhenti, dia akan terus berlahir selama ada orang yang memikirkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi balik hubungannya dengan filsafat ilmu. Beda. Filsafat ilmu itu ya ilmu itu sendiri yang dijadikan pertanyaan. Apa itu ilmu? Secara filsafat. Nah, jadi ilmu filsafat itu kita bertanya apa itu filsafat. Nah, sekarang filsafat ilmu kita bertanya apa filsafat ilmu itu? Apa sih ilmu itu sebenarnya? Nah, ini secara yang saya dapat dari browsing Google, browsing YouTube, dan dapat pengetahuan dari sekolah. Maka kesimpulannya filsafat ilmu itu diwujudkan pada 3 aspek. Jadi ilmu itu adalah pengetahuan yang ditinjau dari 3 aspek. Nah, 3 aspek ini adalah filsafatnya. Kan pertanyaannya, apakah ilmu itu? Kan itu filsafat, bertanya. Nah, kita menjawab, ilmu itu secara filsafat dilihat dari 3. Nah, ini ilmu yang terima kasih buat guru saya yang mengajarkan saya filsafat, Bapak Profesor, Bapak Doktor. Jadi saya mendapatkan pengetahuan ini, semoga jariah Bapak memberikan rahmat. Itu doa saya kepada guru-guru saya. Jadi
ilmu itu secara filsafat ditinjau kepada 3 item. 1. Ontologi. 2. Epistemologi. Dan ketiga, aksiologi. Kita jelasin ya. Ilmu, kok harus ada ontologi? Ontologi apa itu? Bahasa mana lagi? Ya, itu bahasa Yunani lah. Oke, karena itu sering dijadikan kesepakatan banyak orang, maka dijadikan 3 itulah sebenarnya pengetahuan itu dilihat. Pertama, ontologi. Ya, ilmu sama dengan pengetahuan ya. Nanti kalau pengetahuan dengan ilmu itu sama aja. Pertama, ontologi. Apa sih arti ontologi? Ontologi itu artinya bahasa Indonesia wujud. Nah, kalau kita lihat arti dari wujud, itu kita lebih cenderung kepada benda, bentuk, apa yang dinampak. Tapi wujud itu kalau bagi saya ada 2, apa yang dinampak dan apa yang dirasakan, didengar, dirasakan. Jadi wujud itu bisa material atau imaterial. Wujud itu bisa benda atau sifat. Nah, jadi dalam ya kita logikanya bagaimana kita bisa mau melihat ilmu itu? Ilmu itu kan tidak wujud, maksudnya tidak bukan benda. Ada juga benda yang dari fisika, tapi yang sosial kan ontologinya adalah wujud. Jadi kita memandang sesuatu ilmu itu lihat dari wujudnya dulu, apakah dia sifat. Misalnya contohnya begini ya, kita lihat komputer aja, kita mau coba melihat ilmu komputer. Nah, jadi kita akan berpikir apa sih wujud komputer? Oh, benda, kotak. Jadi apa yang kita nampak itulah ontologinya. Bisa saja yang tidak bisa benda sifatnya. Misalnya ilmu kepemimpinan. Bagaimana ontologi ilmu kepemimpinan? Kepemimpinan itu kan orang, tapi ilmu pengetahuan kepemimpinan itu kan tidak bisa dilihat sifat dia. Jadi dalam menerjemah sesuatu ilmu itu secara filsafat, kita lihat dulu ontologinya atau wujudnya. Nanti saya coba ambil contoh ya. Kemudian apa namanya? Yang kedua, epistemologi. Kalau bahasa Indonesianya epistemologi itu bagi saya ada 2 cuma. Sejarah dan analisanya. Jadi epistemologi itu mengandung bagaimana masa lalunya, bagaimana prosesnya untuk masa depan. Jadi pengetahuannya itu apa dan bagaimana pengetahuan itu terbuat. Di ontologi ilmu itu tadi kita melihat wujudnya, apakah dia material atau imaterial. Nah, epistemologinya ilmu yang kita, apapun itu ilmunya, kita harus lihat sejarahnya dulu. Nah, terus bagaimana penggunaan ilmu itu? Guna ilmu itu. Siapa sih yang mengelola ilmu itu? Nah, jadi itu epistemologinya. Kalau ontologinya adalah wujud, kalau epistemologi itu sebenarnya proses sebelumnya, bagaimana prosesnya dan hasilnya. Nah, yang ketiga, filsafat itu kita memandang dari sisi yang namanya aksiologi. Kalau bahasa Indonesia itu artinya nilai. Nilai-nilai yang didapatkan. Apa nilai-nilai yang didapatkan? Ya, kalau kita berbicara nilai, kalau logika kita sederhana aja ya, ketika berbicara tentang nilai ada yang sering kita dengar, nilainya bagus, nilainya buruk. Ya, itu nilai juga, hasil kesimpulan bahasanya. Namun dalam aksiologi atau nilai ini, para ahli itu menjelaskan di situ ada namanya etika dan estetika. Jadi aksiologi itu diluas menjadi 2, nilai etika dan nilai estetika. Tahu kita etika, dia ada etis, berarti dia ada santun. Jadi etika itu adalah kewajaran, kesantunan, kenormalan. Estetika itu lebih cenderung kepada keindahan. Jadi kesimpulan akhir nih, ilmu filsafat itu adalah ilmu seni bertanya. Nah, kalau filsafat ilmu itu adalah apa itu ilmu? Ya, tadi ada 3 sudut pandang, ontologi, epistemologi, dan aksiologi.
Jadi kalau kita menggunakan tiga ini dalam memandang sesuatu objek, maka kita akan luas pandangan kita. Akan ketemu, kan akhirnya akan ketemu yang baru. Contoh aja, dulu waktu kuliah saya pakai kalkulator nih untuk membuat yang namanya rancangan percobaan. Nah, pada akhir kuliah ternyata nggak lagi dipakai, pakai SPSS. Nah, pada akhir-akhirnya ada lagi namanya struktur equation model, pakai smart. Itu adalah ilmu-ilmu yang berkembang yang memudahkan. Jadi beda dong ilmu filsafat dan filsafat ilmu. Ilmu filsafat itu memahami tentang filsafat sendiri. Filsafat ilmu itu adalah bagaimana ilmu itu. Nah, jadi Bapak Ibu, memang masih banyak kekurangan yang kami sampaikan tadi, tapi berharap kalau memang ada inspirasi di situ, ada imajinasi itu yang dilandaskan iman, silakan Bapak pakai pengetahuan itu untuk kesuksesan, kemudahan Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan. Karena kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang luas dalam menjalankan hidup, ya kita sempit dan cenderung stres. Tapi kalau kita memiliki pandangan yang luas dalam menghadapi kehidupan yang memiliki banyak masalah, insya Allah kita bisa berjalan dengan kenyamanan. Ya, karena kita punya ilmu dan punya iman. Wah, ya, ngopi online ini ngasah otak, pakai imajinasi, pakai inspirasi, pakai ilmu, dan pakai iman. Nah, jadi ngopi I-nya 4 ini tambah. Ini kan pembaruan lagi nih. Tadi saya di awal 3, ini ada 4. Oke, Bapak Ibu. So, this end our speaking. My apologies, saya salah. Karena tujuan saya hanya untuk ngobrol-ngobrol aja. Oke, kalau memang ada ngobrol, bisa juga sih komen di bawah, kita discuss. Nanti diskusi kita itu kan akan memunculkan pertanyaan baru. Pertanyaan baru kan muncul ilmu lagi dan bertambah lagi ilmu kita. Akhirnya ya kita tambah pinter dong. Oke, Bapak Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.